Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina, sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pemirsa Al-Kalam dimanapun kalian semua berada, yang semoga selalu menjaga lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita para ustadz-ustadz kita, para guru-guru kita yang tergabung dalam Al-Kalam atau lembaga konsultasi dan kajian Islam. Pada kesempatan kali ini telah masuk banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar keislaman, dan yang mirip-mirip kita satukan, tapi yang berbeda nanti kita pisah-pisah, dan sudah masuk ratusan. Nah, insya Allah untuk kesempatan hari ini, pertanyaan pertama adalah terkait masalah zakat, yaitu Ustadz, apa hukum membagikan zakat di luar daerah atau bahkan di luar negeri? Apakah harus dibagikan kepada warga sekitar atau boleh dibagikan kepada para penerima zakat yang ada di luar daerah? Mohon jawabannya. Terima kasih atas waktunya pemirsa Kalam yang berbahagia. Saya ambilkan dari kitab Minhajul Muslim karya Abu Bakar Al-Jazairi tentang bab zakat. Beliau di sini di bab masalah ya. Bab tanbihat poin yang ke-6, rahimahullah mengatakan la yajuzu naqlu zakati min baladin ila akhar yabu'udu bimasafati qasrin fa akthar. Tidak boleh, hukum asalnya tidak boleh membagikan zakat di daerah, di luar daerah melebihi jarak qasar. Beliau memberikan batasan selama masih dalam jarak qasar boleh zakat itu dibagikan kurang dari jarak qasar. Kalau lebih tidak boleh. Kita berapa kilometer Ustaz? 80 kilo. 75 sampai 80 kilo. Liqauli sallallahu turaddu tu'khadhu min aghnaihim faturaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya di negeri mereka dan diberikan pada orang miskin di negeri mereka. Wastasna ahlul ilmi ma idzan in adamal fuqara'u min baladin aw kanat hajatu fihi ashad fa innahu yajuzu naqluha ila baladin akhar fihi fuqara'. Akan tapi para ahlul ilmi, para fuqaha memberikan pengecualian apabila di negeri tersebut, di negeri di mana dikumpulkan zakat, di daerah di mana dikumpulkan zakat itu sudah tidak ada orang fakir atau ada kepentingan yang mendesak seperti bencana alam, kelaparan di suatu daerah atau krisis peperangan misalnya, ya kan, terjadi konflik peperangan, di sana ada orang muslim yang butuh bantuan, fa innahu yajuzu naqluha, maka boleh menyalurkan zakat keluar dari daerah di mana zakat dikumpulkan. Ya, masih senada dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Sigit. Ini kita bacakan dalam Nailul Autor, juz 4 halaman 161. Di sana Imam Asy-Syaukani menyimpulkan faida wujida mustahiqun lizakati fil baladil ladzi ya'ishu fihi surifat ilaihi ala ra'il jumhuril fuqaha wala yajuzu naqluha ila aqaribihi al-muhtajina fi kharijil balad. Amma Abu Hanifata fayujizu naqlu lil mubarirat al-madhkurah wa minha li silaturrahmi au asadil hajah wala mani'a minal ahdi bira'yihi fahuwa yanduru ilal maslahah ar-rajihah. Jadi intinya sama. Jadi menurut jumhur memang selama mustahik yang ada di dalam negeri itu masih ada, maka zakat harus disalurkan kepada mereka. Tidak boleh disalurkan kepada pihak-pihak lain termasuk kerabatnya yang berada di luar negeri. Akan tetapi Imam Abu Hanifah mengecualikan boleh ya
menyalurkan zakat tersebut ke luar negeri ya untuk amalan-amalan baik ya, semisal untuk kerabatnya demi silaturahmi atau adanya hajah yang lebih besar, asyadu hajah atau untuk maslahah yang lebih besar. Begitu. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Jazakallah khairan katsiran para kita. Hafizahullah taala. Nah, mungkin ada Ustaz lain yang menambahkan. Oh, Masya Allah, tafadhol Ustaz Puji. Terkait naklu zakat, memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, yang dibatasi dengan masafatul qasri tadi, ya, batasan di luar batasan qasar sholat. Saya baca dalam kitab Hasyiah Qulyubi ya, jilid 3 Shaifah 204. Itu yang pertama, memang wal adharu man unakli zakati mim baladil wujubi ma'a wujudil mustahiqina. Memang dilarang memindah zakat selama di negeri tersebut masih ada mustahiknya. Itu seperti pendapat teman-teman tadi. Tapi juga ada walau adamal asnafi fil baladi wajaba an nakla ila aqrabil biladi ilahi. Kalau nggak ada asnaf ya, asnaf 8 itu dalam satu negeri itu atau daerah tertentu, maka wajib hukumnya memindah pentasarupan zakat kepada daerah terdekat. Au adama ba'duhum au adamu ba'dihim wajawazna an-nakla ma'a wujudihim. Ini juga ada pendapat sekalipun di negeri itu ada asnafnya, ada yang jawazna membolehkan, ada yang membolehkan ma'a wujudihim beserta keberadaan mustahik. Ada memang pendapat. Intinya memang khilaf di kalangan para ulama. Nih nanti kita ambil yang mana dari pendapat-pendapat ini. Sudah cetok, hukum asalnya nggak boleh, apalagi masih ada orang fakir di negeri tersebut. Kecuali tidak ada orang fakir atau ada kebutuhan daruri seperti bencana dan seterusnya. Ini udah, ini saya kira sama, saya kira. Iya. Tambahan referensi ya untuk memberikan deskripsi lebih utuh gitu ya. Kitabul Furu' Al-Faqih Al-Muhaddis Samsuddin Muhammad Ibnu Muflih Al-Maqdisi, wafat 763 Hijriah, jilid 4. Seorang ulama Maliki Satnya. Hanabila insyaallah ini. Ibnu Muflih. Ibnu Muflih itu Hanabila. Halaman 262. Agak horor di sini ya. Yuhramu, diharamkan, naklu zakati masafata qasrin lisa'in wa ghairihi. Jadi yang disampaikan dari tasikir. Jadi kalau memindah di luar batas qasar itu, kalau di sini ya, di kitab sini itu diharamkan. Sawa ungkana lirahimin, baik diberikan kepada orang yang masih kerabat secara keluarga tetapi jaraknya di luar batas qasar salat tadi, atau misalnya juga wasyiddati hajatin gitu. Nah, kemudian dipertegas lagi nanti ya di halaman 353. Nah, di sini alasnya kenapa? Sebab wa yuqaddamu, dan lebih didahulukan. Ini di bab zikru asnafi ahli zakati wa ma yata'allaqu bidzalik. Cara-cara operasional pembagian zakat kepada orang-orang yang berhak. Dan kalau di sini di kitab Ibnu Muflih tadi, secara kerabat itu atau orang yang dekat ya, baik secara nasab maupun secara geografis itu lebih didahulukan. Lalu kemudian yang kedua yang didahulukan dalam pemberian adalah al-ahwaj. Nomor 2 adalah yang lebih membutuhkan. Wa in kanal ajnabiyyu ahwaja. Jadi kalau misalnya ini diberikan win-win solutionnya ya. Pertanyaan, ketika misalnya di sekitar kita dalam lingkungan tadi yang masafah qasar tadi ada yang lebih membutuhkan dan juga mungkin kerabat, tetapi di luar sana juga ada yang lebih membutuhkan lagi. Nah, itu u'tiya atau a'ta al-kulla. Jadi diberi semuanya. Walam yuhabi biha qaribahu. Jadi kalau pertimbangannya antara dekat
dengan lebih dekat itu, maka yang lebih dekat secara geografis itu lebih didahulukan. Namun kalau pertimbangannya antara yang lebih membutuhkan dengannya lebih dekat, itu maka al-ahwaj itu ya aula atau lebih, ya tetap dikasih semuanya. Artinya boleh yang itu kan. Boleh, tapi di sini Sekalipun ada di daerahnya kan ada tadi ada mustahik. Kan? betul. Nah, tapi di sini wal jaru aula min ghairil jar. Nah, jadi dari nas-nas tadi nampaknya memang hukum asalnya memang tidak boleh, tetapi kalau ada yang lebih membutuhkan berarti boleh, bahkan diberi solusi ya kalau bisa dibagi. Di sini dikasih, di sana juga dikasih. Namun kemudian qaidnya lagi wal jaru aula min ghairil jar. Jadi yang dekat secara geografis itu lebih didahulukan, namun kalau ada yang lebih membutuhkan, alangkah baiknya kalau dibagi rata. Namanya dibagi semua, bukan bagi rata ya, dikasih semuanya. Artinya ada pendapat juga yang membolehkan seperti tadi, karena ada ilat seperti itu tadi. Kan? Tapi hukum asalnya yuhramu ya. Bedanya apa? Hukum Ini asalnya tadi kalau ada yang tinjauannya ahwats tadi, yang lebih udah membutuhkan. Dikasih semua. Dikasih semua. Yang tambahannya Pak Toyib itu tambahannya atau al-qullah. Dibagi tadi. yang di negeri tersebut dikasih, yang ahwat di Ya, luar juga atau dikasih. al-qullah. Atau al-qullah jadi Itu tambahannya. tambahannya. Kalau hukum yang lainnya sama. hukum asalnya nggak boleh. Hukum asalnya nggak boleh. Betul. Kalau ada al-ahwaj itu juga dikasih, yang akrab juga dikasih karena tadi itu ya. Jadi kalau di sini kan ada pertimbangan mana yang lebih prioritas kan, sebenarnya yang lebih prioritas kalau versi di sini itu yang berdekatan secara geografis. Namun kalau ternyata yang di luar sana juga lebih membutuhkan itu atau al-qullah. Jadi bukan karena semata-mata pertimbangan lebih dekat secara geografis, tapi juga ada pertimbangan lebih membutuhkan dan solusinya adalah atau al-qullah, dikasih semuanya. Seperti itu. Berarti secara mutlak kan Ya, apa jenenge? ya ada tafsil lah. Ada tafsil kan? Ada tafsil, Tafsil. betul. Tapi hukum asalnya memang tidak boleh. Itu kan pertimbangan kalau antara yang di dekat dengan jauh dan sama-sama mungkin tidak membutuhkan. Nah, begitu hukum asalnya lebih didahulukan yang lebih membutuhkan. Amalan bi zahiril ayah kan banyak sekali ya. Jadi ada Al-Baqarah 77 Al-Baqarah berapa nih? Ada ayatnya sangat banyak sekali, puluhan ya, yang menjelaskan walidil qurba itu yang ditafsiri bisa secara nasab atau secara geografis. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan hari ini ada solusi dari para ulama, dan ini sangat menenteramkan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.